Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ahmad Sofyan Hanif MPD selaku Kepala BPS Lab School YPUNJ. Yang kami hormati Bapak Suparno SPD MM selaku Kepala SMA Lab School Jakarta serta jajaran Wakil Kepala Sekolah SMA Lab School Jakarta. Yang hormati Bapak Bimo Sasongko, BSAE, MSE, IE, MBA, selaku Ketua Umum PUMG SMA Lab School Jakarta periode 2020-2021. Yang kami hormati Kang Jin Maulana, SSI, LC, CP, NLP, CH, CHT, selaku pembicara pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ibu Dr. Aisyah Dahlan, CHT, CPNLP, dan tim. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Lab School Jakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus PUMG SMA Lab School Jakarta periode 2020-2021. Dan anak-anakku siswa SMA Lab School Jakarta yang kami sayangi dan kami banggakan. Let's go! Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia sehat dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti acara webinar kesehatan yang diselenggarakan atas kerjasama PUMG SMA Lab School Jakarta periode 2020-2021 dan SMA Lab School Jakarta. Adapun tema webinar pagi ini adalah No Drugs, No Drugs. Kenali narkoba untuk dihindari. Dengan tujuan dan harapan kita semua lebih mengenali narkoba dengan segala jenisnya dan dengan segala modus penyebarannya. Serta bagaimana kita bisa mengantisipasi untuk menghindari menyalahgunakan narkoba. Sebelum kita memulai, izinkan kami memperkenalkan diri sebagai MC sekaligus moderator. Saya Dewi Nurmasito, orang tua murid dari Musa Muhammad Mursid, kelas 10 MIPA 2. Saya Firlida Rizky, selaku guru sejarah peminatan SMA Lab School Jakarta. Baik Bu, kita akan bacakan susunan acara hari ini. Silahkan. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC, yang kedua ada doa oleh Bapak Mustafa Bakri, SPD, yang ketiga sambutan oleh Kepala BPS, Profesor Ahmad Sofyan Hanif. Selanjutnya ada sambutan oleh Kepala Sekolah SMA Lab School Jakarta, Bapak Suparno SPD MM. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Umum PUMG periode 2020-2021, Pak Bimo Sasongko. Dan langsung kita masuk ke materi oleh Kang Gin. Dilanjutkan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Dan terakhir ramah tamah dan penutup. Oke, baik sebelum kita mulai, marilah acara hari ini kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipandu oleh Bapak Mustafa Bakri SPD. Kepada Pak Mustafa dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofyan, Ya. Pak Ano, Pak Bimo, kemudian Kang Gin dan juga Bu Aisyah. Mohon izin untuk berdoa. Baiklah, kita mulai dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan tentu saja acara kita dapat berjalan dengan baik. Kemudian insya Allah juga ini bisa dapat berguna bagi anak-anak kita dan tentu saja kita semua. Kita awali dengan baca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Rabb kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau telah anugerahkan kepada kami orang tua yang baik, teman-teman yang baik, sehingga kami dapat beramal dengan baik. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah ya Allah acara kami pada hari ini sebagai wasilah kami untuk menghantarkan putra-putri kami kepada perilaku soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah pula ya Allah acara pada hari ini sebagai wasilah pemberat timbangan kebaikan kami di yaumil akhir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjutkan dengan sambutan oleh Kepala BPS Lab School YPUNJ yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ahmad Sofyan Hanif MPD, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Lab School Jakarta, Bapak Suparno, MPD, serta jajaran Kepala Sekolah, Ibu Linawati, Pak Badru, Pak Mustafa Bakri. Yang saya hormati Soebul Kudus, Ibu Dr. Aisyah Dahlan, selaku narasumber, dan juga Bapak Maulana LC selaku narasumber pada pagi hari ini. Secara khusus kami terima kasih kepada Pak Maulana dan Ibu Dr. Aisyah Dahlan yang kesempatan ini berkenan juga bersama-sama SMA Lab School Jakarta, yaitu dalam rangka bagaimana mencegah beredarnya narkoba di kalangan pemuda, dan tentunya kita juga bahaya kita tahu masalah narkoba. Dan juga Bapak Ibu guru yang saya hormati serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, Lab School. Marilah panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmatnya semua. Kita diberikan kesehatan, dan semoga juga Bapak Ibu guru serta anak-anakku semua sehat selalu. Dalam ya, saya juga lupa, saya mohon maaf, saya harus menyapa dulu Ketua PUMG Pak Bimo Sasongko, MBA, selaku Ketua PUMG SMA Lab Jakarta beserta jajaran pengurus PUMG yang menggagas kegiatan pada pagi hari ini. Saya tadi juga saya sampaikan bahwa kondisi COVID ini tentunya sudah mewabah sudah hampir setahun. Tentunya kita tahu bahayanya. Saya sendiri dalam keluarga pagi tadi hari jam 3 juga saudara sepupu saya meninggal karena COVID juga. Berapa minggu lalu keponakan juga meninggal karena COVID, dan juga mertua dari keponakan juga meninggal karena COVID. Dan keluarga besar kakak saya juga dirawat karena COVID. Jadi
sementara memang kita belajar, kita belum bisa di sekolah, padahal sekolah adalah rumah kita kedua. Tapi memang penyakit COVID kita tidak tahu mana bentuknya ini kan. Kita tahu virus kecil, tapi kita tidak tahu kita bisa terkena di mana atau sama siapa kan. Kemudian juga kaitan narkoba itu juga sebuah hal yang mematikan juga. Kalau sudah lama kita menggunakan, kita sudah terkena wabah itu kita menggunakan yang berkali-kali, akhirnya kita juga membahayakan diri kita serta keluarga. Tentunya saat ini adalah saat yang tepat karena para pemuda-pemudi kita harus tahu mengenali narkoba dan juga bahayanya. Kita harus tahu. Saya terima kasih para narasumber, secara khusus POMG yang menggagas kegiatan ini, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dan juga memberikan makna, memberikan warna pada siswa SMA Lab School Jakarta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita dan melindungi kita dari bahaya narkoba dan juga bahaya pandemi COVID-19 ini. Itu saja, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kegiatan webinar, seminar dalam rangka kenali narkoba untuk dihindari, secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas sambutannya. Semoga keluarga selalu sehat semua. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembukaan dari Kepala Sekolah SMA Lab School Jakarta, Pak Suparno SPDMM. Kepada Pak Ano dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Prof. Ahmad Sofyan Hanif, Kepala Badan Pengelola Sekolah Lab School Universitas Negeri Jakarta. Para narasumber, ada Kang Kin Maulana, ada Dr. Aisyah Dahlan yang sudah berkali-kali dan senantiasa hadir untuk memberikan motivasi kepada para siswa. Pak Bimo Sasongko selaku Ketua Umum POMG SMA Lab School Jakarta tahun 2020-2021 dan seluruh jajarannya, mobil khusus tim Linkes yang hari ini mengadakan webinar kesehatan. Orang tua, Bapak Ibu guru, dan anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, Lab School. Bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam kegiatan webinar kesehatan ini, di mana hari ini mengambil tema besar tentang no drugs, itu sama dengan no drugs. Jadi kita ingin tahu lebih dalam tentang narkoba dan bahayanya. Nanti ada Kang Kin Maulana juga yang akan berbicara barangkali banyak hal berkaitan dengan adiksi dan lain-lain. Dr. Aisyah tentu akan bicara juga tentang bagaimana sih sebenarnya otak kita merespon keinginan-keinginan dan lain-lain yang kemudian itu menjadi kebiasaan. Jadi kalau kebiasaannya baik, biasanya akan berimplikasi kepada hal-hal yang baik. Tetapi tidak mudah menghilangkan kebiasaan yang tidak baik, sehingga paling tidak kalau kita kenal lebih dalam tentang apa yang kita bicarakan hari ini, kita akan tahu bagaimana menghindarinya. Anak-anakku, seperti tadi Prof. Sofyan sudah sampaikan, jadi pada awal minggu lalu juga sudah Bapak sampaikan, mohon maaf kalau misalnya harus tetap belajar dari rumah, tetapi
kita senantiasa berusaha untuk kemudian tetap menjaga kesehatan, dan kita coba menyesuaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan, termasuk kegiatan hari ini. Dan mungkin akan ada kegiatan-kegiatan lain, terutama di kelas 12 berkaitan dengan persiapan masuk perguruan tinggi, kemudian kalian juga kemarin sudah menyelesaikan proses pengambilan raport dan minggu depan sudah mulai bisa diambil legalisirnya untuk bisa mendaftar ke perguruan tinggi. Kami juga begitu juga di sekolah betul-betul diatur untuk berkegiatan sehingga proses-proses yang kemudian kita lakukan itu tetap mengedepankan protokol kesehatan. Para orang tua, terima kasih atas kehadirannya, membimbing dan senantiasa memberikan support kepada putra-putrinya, Ananda tercinta, untuk kita sama-sama bisa mensukseskan kegiatan pembelajaran dan beberapa kegiatan lain yang memberikan bekal untuk mereka di kedepannya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan tentu terima kasih kepada POMG dan seluruh jajarannya yang telah mengadakan webinar pada pagi hari ini. Meskipun kondisinya sedang PJJ, tetapi semangat untuk melaksanakan kegiatan itu tetap bisa dilaksanakan dengan sangat baik. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ano atas sambutannya dan pembukaannya. Baik Bu, Selanjutnya sambutan dari Ketua POMG SMA Lab School Jakarta periode 2020-2021, Bapak Bimo Sasongko, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sofyan Hanif sebagai Kepala BPS Lab School UNJ. Yang terhormat Bapak Suparno SPD MM selaku Kepala Sekolah SMA Jakarta, para guru-guru, para jajaran SMA Lab School Jakarta, juga kepada seluruh orang tua siswa-siswi SMA Lab School Jakarta, juga kepada seluruh pengurus jajaran PMG yang saya cintai, saya hormati, juga para narasumber, Bapak Kang Jin Maulana SSI LC, Ibu Dr. Aisyah Dahlan, CHT CPNLP, dan tentu saja kepada seluruh anak-anakku yang saya cintai dan banggakan. Pertama, saya sebagai Ketua Umum PMG 2020 itu tentu saja bangga bahwa PMG apapun kondisinya tetap kita jalankan, dan salah satu perdana dari PMG khususnya di bidang adalah kali ini tentu saya topiknya masih tetap masih tetap kompeten, masih tetap dibutuhkan semua sejak zaman saya sampai sekarang. Masalah narkoba, masalah drugs ini di mana-mana terus menjadi problem negara di seluruh dunia. Untuk itu acara ini tentu saja bermanfaat untuk orang tua, tentu saja itu yang pertama, siswa-siswi kita, para anak-anak kita, dan juga para guru. Nah, di mana dalam acara ini kita harapkan agar kita semua tahu tentang narkoba, kondisi orang, tentang jenis-jenisnya, tentang pengaruhnya, dan efeknya. Karena mungkin zaman saya dulu, zaman kita dulu dengan sekarang agak berubah juga penyebarannya. Nah, untuk itulah kami GPMG pentingan untuk menggaungkan topik ini agar diketahui semaksimal mungkin, sesering mungkin orang tua dan juga para anak-anak dan juga guru. Apalagi kita semua sepakat bahwa bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa dunia dalam beberapa tahun ke depan, dan satu-satunya cara adalah agar generasi kita ini menjadi unggul untuk bisa menjadi bangsa besar. Tanpa itu semua kosong belaka. Nah, untuk itulah sampai generasi muda Indonesia yang jumlahnya hampir mungkin 150 juta itu terpengaruh kualitasnya, mentalnya, fisik oleh narkoba ini, karena
serangan narkoba ini ada di mana-mana, tidak hanya di luar, di rumah, bahkan di sekolah. Nah, untuk itulah POMG berkepentingan untuk menggaungkan topik ini. Mungkin itu dari saya, Ketua Umum POMG, semoga dan para orang dan guru dan sekolah bisa bekerja sama untuk memperkuat kualitas tidak hanya masalah akademik tapi juga mental spiritual dari putra-putri kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Acara ini bermanfaat dan kita semua bisa menikmatinya dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bimo atas pembukaan dan sambutannya. Semoga keluarga sehat semua ya Pak ya, di rumah ya Pak ya. Amin. Selanjutnya Bu, kita langsung masuk Bu ke ini yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak nih Bu dan seluruh aktivitas SMA di seluruh Jakarta. Betul, materi utama. Materi oleh Kang Jin. Kang Jin, Assalamualaikum Kak. Kang Jin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Jin, izinkan saya untuk membacakan CV Kang Jin terlebih dahulu ya Kak ya. Ya Kang ya. Oke, terima kasih. Nama Ginanjar Maulana Fatur Rahman yang biasa dikenal. Cek tes 1 2 3. Sudah ada Pak suaranya? Sudah. Oke. Izinkan saya untuk membacakan CV Kang Jin. Nama Ginanjar Maulana Fatur Rahman yang biasa disapa Kang Jin, pendidikan S1 Fakultas Dirasat Islamiyah Universitas Al-Azhar, Kairo UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, S2 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, pekerjaan superficial klinis dan program standarisasi lembaga, Direktorat PLRKM BNN RI, asesor LSP BNN, pimpinan Yayasan Madani Mental Healthy Care. Oke, itu nanti akan selanjutnya akan makin diulas gitu oleh Kang Jin gitu ya teman-teman semuanya. Selanjutnya Bu akan membacakan CV dari Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Baik, Ibu Aisyah Dahlan, sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Unhas Makassar, kemudian profesi dokter di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta, kemudian training drugs abuse counselor training di Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian riwayat pekerjaan, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Unit Narkoba Rumah Sakit Harum Jakarta, dan yang 2016 sampai sekarang beliau penasehat Unit Narkoba Rumah Sakit Bayangkara Lemdikpol Jakarta. Penghargaan yang diterima oleh Ibu Aisyah Dahlan, alhamdulillah banyak sekali, antara lain mendapat penghargaan sebagai perempuan inspiratif di Indonesia dari organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja OASE. Demikian sedikit tentang Bu Aisyah Dahlan. Waktu dan tempat kami persilahkan Kang Jin. Baik, terima kasih Ibu Moderator dan MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tentunya Profesor Dr. Ahmad Sofyan Hanif MPD selaku Kepala Badan Pengelola Sekolah Lab School YPWNJ, kemudian Bapak Suparno SPDMM Kepala Sekolah SMA Lab School Jakarta, Bapak Bimo Sasongko BSE MSI MBA sebagai Ketua Umum POMG. Semoga kita doa semuanya sehat-sehat senantiasa selalu keluarga, dan bagi keluarga yang kena musibah mudah-mudahan dikuatkan, diberi ketabahan, dan tentunya berkah untuk menambah manfaat bagi semua keluarga. Amin ya rabbal alamin. Tentunya yang saya hormati ini guru saya, kakak atau ukhti fillah Dr. Aisyah Dahlan. Sehat selalu Bu Aisyah. Saya gugup kalau ada Bu Aisyah ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, kami memang bersama-sama, saya alhamdulillah dianugerahi oleh Allah untuk bersilaturahmi berkenal sama Dr. Aisyah itu pada
tahun 2006. Jadi sebelumnya saya memang aktif di dunia narkoba di bawah bimbingan guru saya satu lagi, Allah yarham, almarhum Profesor Dr. Haji Dadang Hawari, psikiater, yang di tahun ini, di tahun kemarin di Desember tanggal 3 beliau berpulang ke rahmatullah. Salah satu memang tadi saya dengar Dr. Ahmad Sofyan menyampaikan bahwa memang COVID ini luar biasa. Walaupun Prof. Dadang meninggal bukan karena COVID, tapi memang awalnya beliau terkena. Jadi kita kehilangan, kalau saya sendiri secara pribadi kehilangan guru satu, dan alhamdulillah Allah jaga guru satu saya ini tetap sehat seperti asa Bu Aisyah Dahlan. Saya banyak sekali ilmu tentang narkoba yang saya pelajari dari Prof. Dadang dan Bu Aisyah, kita bagi. Kebetulan seperti yang disampaikan, saya sekarang aktif memang selain ada satu lembaga namanya Madani Mental Health Care yang memang dulu di bawah arahan Prof. Dadang, menangani anak-anak yang korban narkoba juga yang ada penyertanya. Jadi adik-adik nanti semua bisa belajar betapa narkoba selain memang merusak secara fisik, juga secara mental otak, nanti mungkin Bu Aisyah bisa jelaskan. Kemudian mental, terutama beberapa jenis yang memang ada kandungannya dengan halusinogen dan yang lainnya yang bisa menyerang otak yang mengakibatkan kegilaan. Karena kalau sejenis kayak morfin atau putau, gila enggak, mati ya. Gitu, khawatir ya. Nah, yang selamat dari kematian, yang selamat dari bahaya-bahaya nanti ada. Kita sudah hadir juga rekan kita nanti ada Mbak Juli Aliska atau Kak Juli Aliska CHCHT dan Kak Stephen Primadona CHCHT CPNLP. Nanti gabung sama kita sharing ya. Baik, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, ini luar biasa Zoom ini sampai 565 pesertanya. Alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan informasinya sampai ya. Sedang apa di rumah kita nggak pernah tahu, tapi insya Allah saya yakin kalau lab school itu bangga lah, luar biasa gitu ya. Jadi pasti adik-adik dan ibu-ibu semua bapak di rumah menyimak dengan baik karena ini informasinya sangat-sangat detail, tapi dikemas kita dalam 1 jam, jadi agak sedikit nanti kita banyak diskusi lebih dalamnya ya. Jadi adik-adik ini saya secara pribadi sangat menghargai, very appreciate and very proud to Lab School karena betul kata tadi Ketua POMG Bapak Bima, bahwasanya drugs ini memang dari dulu sampai sekarang memang bahaya. Di masa pandemi mungkin tidak terlihat beritanya, tapi sebetulnya di kalangan bawah semakin banyak peningkatan penggunaan dengan berbagai cara mereka ya. Kalau dulu ada istilah pakar narkoba zaman dulu, almarhum baru meninggal, Pak Haji Adang, itu Pak Haji Adang itu salah satu pengurus di narkoba, pengurus di AIRI yang di bawah asuhan Bu Aisyah Dahlan. Beliau menyampaikan bahwa kalau di Islam itu katanya orang pakai narkoba itu otaknya Abu Nawas, kelakuan Abu Jahal. Ya, jadi di masa pandemi ini mereka tetap punya cara. Yang ketergantungan itu kan susah sekali, nanti kita bahas bagaimana proses ketergantungan itu sulit dilepas gitu kan. Jadi berbagai cara bisa mereka lakukan untuk mendapatkan narkoba. Baik Bapak Ibu sekalian, saya izin share screen ya untuk kita nanti masuk ke materi. Baik, sebentar. Baik, apa sudah muncul, Mbak Panitia? Halo? Mohon izin sebentar, loading. Jadi adik-adik sekalian dan Bapak Ibu, narkoba ini adalah kalau di dunia ada namanya Bandar Internasional, mereka punya divisi R&D, Research and Development. Research and Development-nya ini selalu mengembangkan jenis-jenis baru, bagaimana supaya setiap generasi bisa terkena itu niat buruknya mereka, niat jahatnya mereka, karena bisnis. Mereka berpikirnya hanya bisnis. Mereka tidak berpikir dampak atau bahaya dan sebagainya. Jadi kalau bandar murni itu tidak pernah pakai narkoba, karena mereka tahu kalau pakai akan bikin ketergantungan. Mereka murni jualan. Nah, ada tim namanya R&D-nya, Research and Development, mereka mengembangkan berbagai jenis. Nah, sampai sekarang di detik ini jenis-jenis baru bermunculan. Nanti kita akan lebih fokus mungkin ke beberapa narkoba yang memang kekinian lah istilahnya. Karena banyak sekali jenis narkoba. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini slide kita, mudah-mudahan kita bisa sharing dengan baik.
Baik, ini all slides copyright Dr. Aisyah Dahlan, CAT. Saya diberikan amanah kepercayaan untuk berbagi slide. Kebetulan saya juga menambahkan sedikit, jadi ini nanti bisa lebih banyak kita bahas bersama Dr. Aisyah. Ini saya tadi sudah sebutkan, alhamdulillah untuk profesi sendiri sebagai adiksi narkoba sudah ada namanya LSP-nya. Kebetulan saya salah satu asesornya dan certified di bidang adiksi profesional. Baik, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, sudah tepat bahwa dulu Presiden kita Pak Jokowi mencanangkan Indonesia darurat narkoba karena betul-betul darurat. Kalau dulu ada istilah narkoba itu hanya orang-orang kaya, hanya orang-orang mampu, sekarang tidak. Beberapa kali saya dapat tugas baik dari BNN maupun Kementerian Sosial untuk ke daerah-daerah. Di sana banyak sekali anak-anak yang berasal dari kalangan mungkin tidak mampu dan lain sebagainya itu tetap menggunakan narkoba, terutama daerah Jawa Barat. Ada barter misalnya kalau di daerah Priangan Timur, Ciamis ke sana Garut, itu mereka punya mushroom yang tumbuh dari kotoran sapi, kemudian dibarter dari orang Jakarta, Bandung, mereka membawa ganja atau sejenis yang lainnya. Jadi berbagai cara. Jadi Indonesia betul bahwa Indonesia adalah darurat narkoba. Oke, selanjutnya selain narkoba memang PR kita sebagai generasi millennials dan adik-adik sebagai Gen Z yang mungkin ke bawah itu hebat sekali kalau misalnya adik-adik ini luar biasa bebas dari segala macam masalah-masalah sosial. Kenapa kalau di Islam Rasulullah SAW akan datang suatu zaman yang 7 orang yang paling hebat yang akan menjadi ahli surga pertama di antara itu adalah pemimpin yang adil dan ada satu pemuda yang dia mengaitkan hatinya ke masjid atau beribadah. Jadi terbebas dari segala macam musuh-musuh sosial. Apa saja? Yang pertama tentunya narkoba yang akan kita bahas. Narkoba dari zaman dulu, zaman Rasulullah, Homer dan lain sebagainya itu sudah ada. Kemudian biasanya itu adalah berkolerasi dengan seks bebas ya di kalangan berbagai kalangan, baik remaja, dewasa dan sebagainya. Kemudian dampak dari narkoba itu sendiri ada juga HIV atau yang bisa mengakibatkan AIDS. Kemudian bullying itu salah satu masalah sosial yang memang PR kita bersama. Kemudian gambling atau judi ya, baik judi kecil-kecilan dari mulai taruhan main PS, taruhan pusat dan sebagainya bisa menjadi adiksi. Dan kalau sudah adiksi tentunya menyerang nanti sistem limbik otak kita. Dan itu juga menjadi sebuah penyakit yang bisa dipulihkan secara medis. Kemudian tawuran ya, tawuran yang menjadi masalah sosial kita, dan saya pernah ketemu Kapolres kalau tidak salah Jakarta Timur bahwa saat itu 90% ternyata anak-anak tawuran itu penyebabnya adalah menggunakan narkoba jenis benzodiazepin atau boti biasa istilahnya. Karena obat-obatan ini dikonsumsi dengan di luar resep, kemudian salah satu efeknya, dampaknya adalah munculnya hasrat berkelahi atau hasrat bikin rusuh lah kalau bahasa anak-anak itu gitu. Akhirnya menyebabkan tawuran. LGBT ya, ini bukan lu gue butuh tanggungan atau lu gue butuh transferan, ini LGBT ya adik-adik sekalian. LGBT ini adalah lesbian, gay, biseks, dan transgender, di mana ini menjadi masalah sosial juga, masalah hukum, dan ini memang sempat terjadi perdebatan di antara kalangan psikolog untuk memasukkan apakah mereka gangguan atau jenis penyakit atau bukan. Tapi yang pasti ini adalah di luar kodratnya, di luar manusia secara utuhnya, sehingga ini adalah sebuah penyimpangan seksual dan bisa diobati, dipulihkan gitu. Baik, apa itu narkoba? Biasanya kalau kita offline kita bermain-main di sini, narkoba itu ya apa ya? Yang pasti bukan narik kolor bapak ya, kalau terakhir saya suka bercanda itu ya. Ini narkoba, ini narnya narkotika, ko-nya psikotropika, BA-nya ini bahan adiktif lainnya. Nah ini istilah narkoba ini populer dulu dan sampai sekarang dan digunakan oleh istilah BNN saat itu. Dan kemudian 3 kementerian yang mengurus narkoba di Indonesia, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BNN, untuk penyebutan istilah diganti NAPZA, narkotika, psikotika, dan adiktif. Ya,
Jadi itu istilah dari narkoba itu sendiri ya, dan apa nanti masing-masingnya nanti kita bahas. Baik, nah ini narkoba atau nafsa adalah yang pertama adalah apapun jenisnya adalah bahan atau zat aktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang. Jadi adik-adik ini kita belum bicara narkoba itu dilarang atau tidak, tapi ini istilahnya dulu ya. Bahan atau zat aktif atau disebutnya kalau istilah Kementerian Kesehatan itu zat psikoaktif. Satu zat yang menyebabkan kejiwaan atau psikologi seseorang berubah. Pikiran, perasaan, perilaku berubah. Contoh seperti ini. Adik-adik sekalian lagi diare misalnya, diare yang luar biasa intensitas untuk kebutuhan ke toilet, itu tentunya pikiran berubah, perasaannya berubah, perilaku berubah karena harus ke toilet balik cemas, capek dan sebagainya. Kemudian dikasih obat anti diare. Nah, obat ini adalah misalnya apapun itu mereknya bisa menstop atau mengurangi frekuensi buangan air besar tadi. Begitu diminum, misalnya berkurang intensitas ke toiletnya. Nah, pikiran, perasaan, perilaku berubah tentunya. Ini dalam konteks positif ya, karena zat psikoaktif itu bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau narkoba ini disalahgunakan di luar dosis, zat-zat yang apapun itu di sini digambar ada nih, ada ganja dan lain sebagainya, ini menimbulkan ketergantungan secara fisik maupun psikologis. Nah, kalau sudah sampai tahap ketergantungan, tentunya ini ada beberapa dampak yang baik fisik maupun psikologis berakibat fatal, long term. Jadi karena disebut long life therapy kalau narkoba itu, penyembuhan pemulihannya. Jadi kalau secara umum tadi zat psikoaktif bisa merubah pikiran, perasaan dan perilaku. Atau sebaliknya, misalnya kita bahas yang negatifnya narkoba. Tadi misalnya tawuran. Tadinya anak-anak biasa yang saya tahu ya saya beberapa kali mengurus 1 atau 2 sekolah langsung yang sering tawuran. Saya konseling, saya wawancara dan sebagainya, mereka memang awalnya anak-anak yang biasa saja atau pendiam atau justru rajin, begitu ketemu teman, ada tekanan teman, cobain minum obat boti ya, ada macam-macam, ada tramadol, mereknya dan Riklona dan sebagainya. Awalnya pendiam, awalnya biasa, awalnya rajin, begitu diminum ya, pikirannya berubah, perasaannya berubah ya, misalnya euforia muncul, perasaannya, kemudian perilakunya berubah, bikin rusuh, bikin tawuran, bikin onar, seperti itu. Baik, nah semua jenis narkoba, apa sih dampak utamanya ke dalam otak? Mau yang dipakainya oral, minum, mau yang dipakainya suntik, mau dipakainya dihirup, dihisap, semuanya bermuara ujung-ujungnya pada limbik system, pada menyerang otak. Semua pakar kesehatan sepakat bahwa semua jenis narkoba apapun jenisnya menyerang otak. Nanti lebih detailnya akan dibahas oleh Bu Aisyah mungkin. Nah, ini adalah otak manusia, otak jenazah yang diformalin, dikeringkan. Ini tampak dari samping, ini tampak dari kanan. Ini yang bersih tanpa kena narkoba. Nah, kalau ini otak kita ini ada gambar yang kayak air seperti ini ya. Ini adalah cairan, karena kandungan terbesar dalam otak kita cairan, 90% cairan yang mengandung lemak yang tinggi, sehingga penelitian WHO dan SAMHSA, jadi ada Kementerian Kesehatan Amerika punya unit namanya SAMHSA, Substance Abuse Mental Health, ini bahwa si kandungan cairan ini tidak bisa tembus oleh partikel-partikel yang mengandung misalnya lemak. Nah, lemak yang bisa diserap oleh otak ini adalah lemak-lemak yang kecil, misalnya contoh yang bisa langsung diserap, menyenangkan itu misalnya ketika kalau perempuan misalnya coklat, ya atau makan bakso itu lemak yang tinggi itu bisa sedikit menenangkan. Nah, narkoba apapun jenisnya itu 100 kali lipat lebih banyak kandungannya partikel kecilnya yang bisa diserap oleh otak ini, melewati jaringan ini, melewati cairan ini, diserap kemudian masuk ke limbik system, kemudian limbik system itu ada pusat emosi, nanti bisa larinya ke prefrontal cortex, di sini mengubah cara pandang, cara nilai dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kalau tidak salah nih Dr. Aisyah sempat cerita bahwa ini adalah seorang pasien Jepang yang memang dia menggunakan narkoba kemudian kecelakaan dan ininya harus dibuka. Nah, yang sini tuh selain di darah adalah saraf-saraf yang rusak karena narkoba.
Nah, saya mungkin ini sedikit ya, tadi saya tentang limbic system di sini, di tengah ini pusat emosi, sehingga kenapa orang yang pakai narkoba itu gangguan emosinya berubah-ubah. Dan ini yang akan menyebabkan perilaku juga yang berubah gitu. Baik, iya saya percepat aja. Ini neuron, ada sinap neuron-neuron. Jadi misalnya kalau orang pakai narkoba, misalnya heroin lah, gitu. Jadi di otak kita ini ada miliaran neuron. Antara satu neuron itu ada batasan sini, ada sinaps. Nah, kalau jenisnya heroin itu bisa dia misalnya pesan, misalnya kalau neuronnya normal, kalau misalnya kita kena jatuh, misalnya sakit, itu pesannya sakit langsung sakit semua, gitu. Jadi apa namanya? Halo? Baik, mohon maaf. Si neuron-neuron ini kalau pakai heroin itu salah satunya adalah ada yang menghambat karena kandungan heroinnya tinggi, itu bisa menghambat antar neuron ini, kemudian terjadi mobbing atau banjir. Nah, ketika mobbing itu ada euforia berlebihan, senang yang berlebih, tapi begitu hilang efeknya, itu akan drop sekali. Gitu. Ya, tadi ya koneksinya kita karena 1 jam kita percepat. Ya, baik, kalau ini landasan di agama sudah jelas bahwa narkoba dilarang di Quran Surat Al-Maidah 90, ya kemudian ada hadis juga bahwa saat itu mungkin ya Rasulullah di Islam ya Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah tahu jenis-jenisnya mau ganja maupun, tapi sudah punya batasannya adalah setiap yang memabukkan adalah khomer dan setiap khomer adalah haram gitu ya. Nah, kalau kita melihat undang-undang di Indonesia saat ini masih walaupun sedang ada revisi untuk perbaikan, yaitu masih pegangannya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi di sini ada beragam undang-undang atau pasal-pasal yang mengatur tentang narkotika. Nah, dibedakan ada penyalahguna dan pengguna narkotika. Ya, penyalahguna orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Nah, kalau pengguna adalah orang yang menggunakan zat atau narkoba apapun itu jenisnya yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri dan membuat ketergantungan. Ya, baik. Ada pecandu. Nah, kalau pecandu adalah orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan. Jadi saya pakai, jadi belum tentu 1, 2, 3 kali pakai langsung ketergantungan narkoba itu. Tapi awalnya itu memang bisa memicu apapun kerusakannya. Jadi tetap perlu diobati. Jadi kalau sudah sampai ketergantungan itu sulit melepaskan dari ketergantungan tadi. Ya. Nah, ada namanya korban penyalahgunaan narkotika. Itu adalah orang yang tidak sengaja, misalnya banyak sekali anak-anak di SMA atau di sekolah SMP yang tidak tahu belajar kelompok terus dicekokin sama temannya. Nah, ini adalah masuk korban. Nah, kalau mantan pecandu adalah orang yang telah sembuh atau pulih dari ketergantungan narkotika. Baik, nah ini ada namanya alam penagihan atau proses atau apa namanya rangkaian kehidupan orang yang menggunakan narkoba, langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, misalnya si A ini belum pakai apapun narkoba, tapi dia memiliki beberapa faktor. Misalnya pertama faktor predisposisi, misalnya keluarga atau orang tua yang memiliki masalah, pola asuh yang tidak tepat, atau tidak mendapatkan informasi tentang narkoba orang tuanya, tidak tahu apapun, atau mungkin yang orang tuanya pengguna narkoba bisa. Kalau misalnya jenis alkohol ya, bahan adiktif lainnya jenis alkohol itu kan genetik, nah itu bisa menurun. Kemudian faktor kontribusinya apa? Misalnya pertemanan yang tidak baik, tontonan yang tidak baik, pergaulan yang kurang baik. Nah, itu menjadi sebuah faktor kontribusinya. Nah, terus ada faktor pencetus di sini. Nah, faktor pencetus inilah yang klik dia membuat dia pakai. Misalnya bisa kecewa karena misalnya kecewa sama orang tua, kecewa sama mungkin ya anak-anak remaja bisa pacaran-pacaran seperti itu, atau apapun itu selain perasaan kecewa, sakit, dan segala macam misalnya,
atau bisa juga faktor pencetus memang tidak ada faktor apapun, tapi karena pengen coba-coba, misal seperti itu. Nah, barulah dia coba-coba pakai bisa masuk ke alam masa ketergantungan. Nah, adik-adik ini sangat beruntung sekali karena banyak sekali hampir 90% orang pakai narkoba, penelitian membuktikan bahwa mereka awalnya tidak mendapatkan informasi atau tidak melewati masa preventif ini. Tidak mendapatkan informasi tentang bahaya narkoba itu, tidak mengalami webinar Zoom knowing drug sama dengan no drug. Nah, jadi adik-adik sangat beruntung sekali orang tua Bapak Ibu sekalian dapatkan informasi tentang ini karena ini bisa menyaring ini. Ketika tahu asal cara memberitahunya maka banyak sekali kode etik dalam menyampaikan seminar narkoba karena ketahuan itu bisa menimbulkan rasa penasaran atau ketahuan itu bisa menimbulkan rasa untuk tidak menggunakan narkoba. Nah, yang kita coba sharing hari ini adalah informasi yang bisa meng-cut apapun ketika dia ada faktor predisposisi, faktor konstitusi bisa di-cut oleh masa preventif ini sehingga tidak masuk ke sini. Gitu. Jadi sangat beruntung sekali hari ini kita bisa berbagi tentang narkoba sehingga kita masuk di sini sebagai apa ya batas atau benteng untuk kita tidak termasuk pada ketergantungan narkoba. Nah, kalau sudah masuk masa ketergantungan ini lama, nanti dosis semakin meningkat. Ada namanya toleransi zat. Misal, saya pakai narkoba jenis ganja. Untuk awal saya cuma 1 hari 1 linting, misalnya 1. Kalau rokok misalnya 1 batang lah misalnya, kalau rokok yang paling mudah. Makin hari, makin bertambah, makin bulan, itu sudah nggak ngefek saya misalnya ngeganja 1 linting misalnya atau ngerokok 1 batang. Akhirnya tubuh kita akan nambah 2, 3, 1 bungkus atau kalau rokok ya, makin banyak, sehingga makin susah untuk terlepas dari ketergantungan ini. Biasanya akan terjadi losing effect, misalnya kehilangan barang atau kehilangan orang yang disayang atau kehilangan organ tubuh karena sakit ya, misalnya seperti itu. Itu yang membuat orang sadar, tapi ada banyak juga yang tidak sadar. Nah, orang ini yang sudah masuk masa ketergantungan biasanya yang beruntung itu akan dipaksa atau secara sengaja atau sukarela masuk ke proses rehabilitasi. Nah, ada proses pemulihan. Rehabilitasi dalam undang-undang dan dalam prakteknya ada 2, ada rehabilitasi medis, ada rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah salah satu pemulihan yang memang di sini terapi psikofarmaka, obat-obatan. Untuk apa? Untuk menghilangkan withdrawal simptomnya atau gejala putus zatnya. Juga untuk mengobati beberapa kerusakan sarafnya. Beberapa rehabilitasi medis untuk menghilangkan, misalnya kalau dulu sakau itu kan sakit, itu macam-macam. Kalau dulu ada namanya istilah kotulki itu pasang badan, hilang, menggigil, sakit, segala macam. Kemudian ada simptomatik. Nah, ini biasanya Dr. Esa Dahlan di unit narkoba melakukan detoksifikasi rehabilitasi medis dengan teknik simptomatik. Kalau ada sakit kepala dikasih obat anti sakit kepala, sakit perut dikasih obat seperti itu. Nah, ini sampai masa withdrawal symptoms-nya hilang. Sampai stabil, baru dimasuk ke rehabilitasi sosial. Kalau di tempat kita ada namanya Sahabat Rekan Sebaya di Kalibata, di sinilah diisi otaknya ya untuk pengetahuannya, kemudian skill-nya bagaimana pulih dari narkoba, bagaimana mencegah keinginan untuk memakai kembali dan lain sebagainya, bagaimana fungsi keluarga dikembalikan lagi. Ini lama sekali proses ini, apalagi keluar dari sini ya. Nah, kemudian setelah pasca rehabilitasi selesai, masuk ke pasca rehabilitasi atau aftercare. Sahabat Rekan Sebaya dulu sangat dikenal di dunia adiksi ini, kekuatannya di pasca rehabilitasi, mampu mempertahankan kepulihan para mantan pengguna narkoba karena kuat di sini. Biasanya main musik, main teater, dan lain sebagainya. Nah, dari pasca rehabilitasi, proses pemulihan ini, di setiap fase itu ada semua kemungkinan. Karena adiksi narkoba didefinisikan oleh WHO adalah penyakit kronis, penyakit otak kronis itu berlangsung lama, berarti tidak baru sebentar, ya tidak akut. Penyakit otak kronis kambuhan, bersifat kambuhan. Nah, jadi relapse atau kambuh atau kembali pakai itu bisa ada di setiap fase ini. Ketika masih diobatin di sini nyolong-nyolong, kabur, pakai lagi bisa, atau dikasih resep sama dokter diumpetin, dipakai di abuse ya, disalahgunakan bisa. Saat rehabilitasi sosial
mungkin ada masa-masa pas lagi pulang ke rumah atau bisa kambuh dan sebagainya bisa kambuh. Di sini juga ada kemungkinan kambuh. Karena makanya maintenance proses ini adalah sangat susah untuk menjaga tetap pulih. Itu sangat sulit ya. Itu. Di sini banyak sekali orang yang coba-coba berhenti kemudian ya karena tidak kuat pakai lagi. Jadi relapse atau kekambuhan kembali ini bisa terjadi di manapun karena ini adalah penyakit kambuhan. Sampai sekarang misalnya sudah pulih puluhan tahun masih kemungkinan itu muncul. Tinggal bagaimana maintenance-nya. Nah, di sini sebelum kita bahas saya ingin mungkin kita sharing dulu mohon izin saya di sini ada sahabat saya Mbak Juli Aliska CHT mungkin bisa di unmute ya, kemudian ada Bang Dona. Kita akan sharing di sini bagaimana kedua orang sahabat saya ini adalah orang yang sangat diberikan apa ya sama Allah Subhanahu wa taala rezeki yang luar biasa untuk usia dan kesehatan sehingga mereka bisa melewati masa ini. Ya, mohon izin dua orang sahabat saya ini adalah bisa dikatakan mantan ya kalau pakai definisi undang-undang mantan pengguna narkoba, tapi mereka menjadi dua orang hebat yang saya kenal dengan kesederhanaan kemudian ingin berbagi dan luar biasa banyak sekali yang saya belajar dari dua sahabat saya ini. Mungkin bisa masuk Bang Dona bisa kita cerita. Boleh Bang Stephen Primadona dulu, saya memanggilnya Bang Dona. Halo. Halo, Bang Dona, Stephen Primadona, admin mohon di unmute. Halo, Assalamualaikum. Kang Gin, kedengeran? Ya, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, kita sharing saat ini ada di layar, mungkin kalau bisa diduakan nih ada Bang Stephen Primadona. Saya tetap sambil tampilkan slide biar nanti teman-teman tahu di fase apa saja sih yang Bang Dona sudah lewati ya. Saat ini sih sudah di pasca rehab, sudah menjaga kepulihan dari 3R ini yang muncul-muncul nih. Tapi memang tetap sulit ya Bang Dona ya. Sulit Kang. Ya, baik Bang Dona. Mungkin saya bicara di faktor ini 3 awal di sini. Pertama kali pakai usia berapa atau kelas berapa? Kemudian apa kira-kira faktor pemicunya? Kira-kira. Pertama kali itu SMP kelas 1 ya, kalau sekarang kelas 7 lah Kang. Oh luar biasa, kelas 1 ya. Baik, jenis apa yang digunakan dan apa penyebabnya saat itu? Pertama kali itu ganja, kalau penyebabnya karena pergaulan dan lingkungan. Baik, maksudnya lingkungan dan pergaulan seperti apa yang bisa bikin Bang Dona waktu itu pakai? Kelas 1 SMP loh. Oh iya. Karena kan saya pergaulan dan lingkungan saya kan itu bisa dibilang risiko tinggi ya. Dan yang lihat orang ngerokok itu ya lumrah biasa aja dan saya kira ganja itu bagian dari rokok pada saat itu karena saya nggak tahu kalau ganja adalah bagian dari drugs atau narkoba gitu. Ya udah akhirnya ditawarin, ya udah saya isep. Iya, gitu ya. Kemudian faktor pencetus yang pertama kali pakai apakah rasa ingin tahu atau memang dipaksa teman atau seperti apa? Ya, yang pertama penasaran. Yang pertama itu penasaran banget. Ya. Yang pertama penasaran banget karena pada saat sekolah itu saya ngeliat ada beberapa teman saya itu juga menggunakan itu. Yang pertama itu dan kedua juga faktor lingkungan juga sangat mendukung saya untuk pakai. Keluarga? Karena ada beberapa keluarga saya yang pemakai juga dan ada kakak sepupu saya juga bandar juga. Jadi memang faktor-faktornya kuat memang untuk memicu Bang Dona. Oke, nah pernah dapat seminar atau informasi nggak waktu SMP tadi? Belum Kang. Nah mungkin karena tidak ada masa preventif di sini ya. Masuklah ke masa nggak tahu ganja itu seperti apa, nggak tahu ganja itu berakibat apa. Kan gini, adik-adik sekalian gini, izin Bang Dona bener nggak atau koreksi saya kalau saya salah. Yang saya tahu biasanya di masa remaja itu ada masa penasaran, coba-coba dikasih lah sama temen, lu lagi apa bete, kalau lu pakai ini aja nih pasti enak nih, hilang semua masalah lu, pokoknya lu nyaman lah, lu enak. Dikasih tahu itunya, tapi nggak dikasih tahu nanti lu sakit ini, nanti lu gila, nanti lu
ini enggak kan? Ketangkep enggak kan? Enggak. Iya. Pokoknya dari situ yang enak-enaknya doang, dan pada saat itu nggak tahu kalau itu ada dampaknya gitu, ada withdrawalnya gitu. Baik. Jadi adik-adik sekalian, mungkin ini informasi. Oke, masa remaja, mungkin sampai sekarang adik-adik yang SMA ini masih di tahapan remaja kalau definisi WHO ya, sampai 20 tahun itu masa remaja. Itu selalu ada rasa ingin tahu, rasa coba-coba. Nah, tidak semua rasa ingin tahu itu dicoba. Contoh, adik-adik pengen tahu nih dari lantai 3 ini apa sih kalau loncat ke bawah, kan nggak dicoba juga. Nggak loncat kan? Nah, sama kayak narkoba juga. Tidak untuk dicoba, rasa ingin tahunya diisi oleh informasi aja seperti yang sekarang. Sehingga informasi yang didapat bisa jadi kekuatan untuk mencegah dari pengaruh-pengaruh tadi. Nah, Bang Dona balik lagi, masuk ke masa ketergantungan nih. Habis coba tadi ganja 1 linting mungkin atau seisap, 2 isap ya. Nah, lalu di masa ketergantungan ini berapa lama dan gimana? Mudah atau susah, sulit keluar dari masa ini? Yang pertama, masa ketergantungan itu saya 7 tahun yang pertama. Wow. Yang kedua, kalau dibilang sulit banget Kang, sulit banget. Apalagi sekarang, wow. Sekarang lebih mudah dapat daripada zaman saya kan. Zaman saya kan masih ngumpet-ngumpetan. Kalau sekarang kan semua serba mudah. Teknologinya lo canggih ya kan. Lewat online semua sudah jadi. Wah. Kalau zaman saya mesti lokit dulu nih, aman nggak nih gitu kan. Ya. Kerugian apa yang dialami pada saat masa ini? Banyak Kang. Boleh beberapa? Dari yang pertama sekolah saya hancur. Iya. Saya 7 kali pindah. Luar biasa ya. Tapi alhamdulillah ya sekarang sudah punya gelar, sudah sedang sekolah lagi ya. Baik, di masa ketergantungan ini sulit. Nah, saya ingin mungkin sedikit cerita sebelum saya ke Mbak Ica atau Julia Aliska CACAT. Mbak Dona cerita masuk dikenal kalau nggak salah kan 2006 kalau nggak salah ya, rehabilitasi di sini dan bagaimana proses rehabilitasi secara singkat, kemudian Bang Dona mempertahankan kepulihan dari tentu pemicu untuk kambuh ada aja ya. Boleh Bang Dona. Kalau untuk proses rehabilitasi yang pertama sih saya ngeliat lingkungan saya kan tuh, teman-teman saya ada beberapa yang sudah meninggal, kakak sepupu saya 2 orang meninggal. Dari situ udah langsung mikir nih, kalau gue masih make terus nih tinggal nunggu giliran doang nih mati dalam keadaan hina kayak begitu kan gitu. Udah akhirnya memutuskan untuk mencari informasi untuk rehabilitasi. Pertama itu saya membuat masuk ke CBU ya, komunitas base unit pada saat itu, ke salah satu komunitas gitu, dan komunitas itu akhirnya membuat aktivitas yang positif, walaupun di situ ada juga yang pakai juga. Akhirnya saya meneguhkan diri nggak mau pakai lagi, dan akhirnya ketemu dengan Ibu Dokter Aisyah. Dari situlah saya bilang, Bu, lagi itu manualnya masih, Bu Dokter, rehab dong gitu. Karena udah mentok. Hebat nih. Banget ya, langsung. Karena udah mentok nih. Gitu. Udah mentok ya? Udah mentok nih kan. Ini kalau gue balik lagi nih, pakai lagi lebih hancur nih. Gitu kan. Gitu, karena situasi dan lingkungan itu sangat mendukung banget gitu. Karena kalau nggak saya mencari ini Kang, mencari sesuatu yang lebih positif lagi nih, mungkin Allah tidak memberikan saya kesempatan berada di waktu ini gitu kan. Selama proses ini apa yang Bang Dona lakukan untuk tetap stay clean and sober gitu kan? Stay clean and sober itu adik-adik sekalian adalah salah satu artinya tetap bertahan bersih, tidak menggunakan narkoba dan berperilaku untuk jauh dari kemungkinan pakai narkoba lagi. Apa yang Bang Dona lakukan untuk maintenance? Maintenance-nya pertama belajar agama lagi, belajar sholat lagi. Yang pertama belajar ngaji lagi, mendekatkan diri lagi ke Allah gitu. Yang kedua mencari kegiatan yang lebih positif lagi dan orang-orang yang positif, entah itu ke majelis taklim, pengajian, atau kalau buat teman-teman yang non muslim mencari kegiatan di gereja atau itu. Jadi mengalihkan sesuatu yang negatif menjadi positif dan mempertahankan yang positif agar lebih positif lagi, agar lebih baik lagi dan bermanfaat lagi kehidupan ke depannya. Baik. Jadi gitu.
Terima kasih Bang Dona. Jadi memang lingkungan yang positif Sama-sama. dijaga ya. Tapi kalau untuk masa pandemi ini tetap positive thinking and negative testing tapi ya. Yes. Sehat. Oke, untuk selanjutnya nih satu lagi adik-adik sekalian Bapak Ibu, kita ini kan ya laki-laki nih. Karena banyak orang bilang perempuan nggak mungkin pakai narkoba, cewek enggak gitu kan, laki-laki. Tidak juga. Justru di WHO sendiri namanya di UNODC, badan yang menangani narkoba, justru pemulihan pecandu yang perempuan itu lebih susah. Berbagai faktor yang muncul. Nah, kita akan sharing sesi ini bersama salah satu Wonder Woman yang saya kenal ya, Bu Juli Aliska CHCHT, Mbak Ica. Apa kabar Mbak Ica? Alhamdulillah Kang Gin, baik. Terima kasih Kang Gin. Selamat pagi Prof, selamat pagi Bapak Kepala Sekolah Lab School Jakarta, Bapak Bimo, selamat pagi teman-teman semuanya di Lab School. Salam kenal, nama saya Juli Aliska, panggilannya tapi Ica. Oke, Mbak Ica, aku boleh izin ya share sedikit ya. Ini buat kita belajar, adik-adik juga belajar memang. Jadi biar kita sama ya, bahwa laki-laki dan perempuan punya peluang yang sama untuk jatuh, peluang yang sama untuk pulih, peluang yang sama untuk sehat gitu. Nah, adik-adik dan ibu sekalian, Mbak Ica ini kalau di dunia peradiksian di Indonesia ini sudah dikenal. Beliau beberapa kali juga dari narasumber di beberapa media televisi ya untuk memang berbagi tentang pemulihan. Baik Mbak Ica, di faktor predisposisi mungkin tadi seperti Bang Dona ya. Apa waktu itu dari Mbak Ica yang faktor predisposisi apa, kontribusi dan pencetus sehingga Mbak Ica awal kena? Oke, kalau lihat kayak gini saya seperti harus flashback ya ke masa lalu. Gak apa-apa ya, gak apa-apa ya, izin ya. Ini untuk berbagi buat teman-teman Lab School Jakarta. Jadi terima kasih Bu Dona ceritanya, mantap. Saya adalah seorang pecandu yang terus dalam menjalani pemulihan sampai hari ini. Kalau ingat dulu kurang lebih 50, saya mulai pakai narkoba itu kelas 6 SD. Kelas 6 SD. 6 SD, pakainya jenis? Itu coba alkohol, bir. Nah, kalau dibilang faktor predisposisi, faktor yang dari dalam diri saya adalah saya ingin tahu banget, kepo. Jadi kalau tiap temen nongkrong di sekolah, bareng-bareng tuh selalu ingin tahu apa gitu. Jadi awal seperti itu jadi awal saya ingin tahu, tapi yang diketahui taunya itu salah satu dari narkoba gitu. Oke. Nah, saat itu dapat informasi seminar atau apapun untuk narkoba? Nggak ada. Karena dulu kebetulan sekolahnya sekolah Katolik dari SD sampai SMA. Lalu kemudian dulu kalau saya ingat ada yang namanya penyuluhan narkoba, apapun itu namanya. Saya tahu dari instansi pemerintah itu masuk sekolah saya pada saya SMA. Tetapi pas saya SMA itu saya sudah pernah ke polisi gitu. Oke, berarti memang adik-adik sekarang sangat beruntung ya dapat informasi. Beruntung Kang. Narkoba ya. Baik, mungkin di masa ketergantungan ini ya, Mbak Ica dari tadi mungkin coba-coba obat dan kemudian cari tahu dan ternyata tidak semua yang pengen tahu harus dicoba ya. Ternyata Mbak Ica akhirnya masuk ke fase ketergantungan. Ya. Ini jenis zat narkoba apa yang di sini yang membuat ketergantungan Mbak Ica saat ini? Jenis zat utama yang saya pakai Kang Gin itu jenisnya heroin putau. Tahun 95 sampai kurang lebih 2005 saya baru berhenti. Tapi kemudian nyobain zat-zat yang lain, jenis sabu, jenis benzodiazepam tadi yang Kang Gin bilang, terus ganja, dan seterusnya. Tapi yang zat utama yang saya ketergantungan, maksudnya tuh ketergantungan saya kalau hari ini nggak pakai, kemudian tadi yang kata Bro Dona, pasti besok udah nyari lagi gitu, udah sakit-sakit badan udah masuk fase ketergantungan itu tuh tahu zatnya. Berarti itu yang apa efek-efek yang terjadi pada masa ini, efek kehilangan atau efek fisik atau psikis yang dampak yang dialami oleh Mbak Ica? Efek dampak tadi hampir sama juga secara umum kayak Kang Gin sharing tadi ya, secara psikis, sosial, spiritual saya habis,
secara fisik aja dulu mah nggak kayak gini ya. Dulu mah kering, kurus, hitam gitu. Kok kebanyakan di jalan. Terus udah gitu emosionalnya karena tadi yang Kang Gin bilang perempuan memang lebih apa ya, tantangannya lebih besar menurut saya karena saya mengalami sendiri karena di perempuan aja kan ada masa menstruasi seperti itu kan jadinya sensi banget gitu. Terus kemudian sama kayak Bang Dona tadi juga sekolah saya hancur, makanya saya kalau lihat teman-teman sekolah seperti ini sekarang tren seminar tidak di mana aja. Suara saya aman, Bang? Aman. Aman. Apa namanya? Jadi seperti itu gitu. Jadi menjaga kita. Mudah atau susah atau sulit keluar dari ketergantungan? Kalau sulit seperti apa? Sulit banget. Saya pertama kali nyoba berhenti itu maksudnya karena terpaksa. Karena dipaksa orang tua itu tahun 99. Tapi dari 99 baru bisa survive DK gitu tahun 2005. Jadi dari 99 dua orang tua saya berupaya keras masukin saya ke dalam tempat rehabilitasi khusus perempuan di Jakarta dan pertama kali itu ada di Jakarta. Nah kemudian tetapi dari situ yang tadi Kang bilang semua resiko kejatuhan ada di setiap fase. Jadi saya jatuh lagi baru sebentar pakai lagi terus orang tua saya masukin rehab lagi. Oke, berarti memang susah ya untuk di sini ya di proses rehabilitasi ini jatuh lagi. Nah, alhamdulillah sejak tahun Ica ini sudah clean 15 tahun ya? Iya, alhamdulillah. 15 tahun, luar biasa Bapak Ibu sekalian, adik-adik ini tepuk tangan sama Bang Dona juga. Very proud of you nih Bang Dona dan Mbak Ica nih. 15 tahun itu hal-hal yang tidak mudah adik-adik sekalian. Bayangannya gini, kalau adik-adik makan sayuran, makan makanan itu kan kalau ada rasanya ya, ada garam, ada rasa lah. Nah, bayangkan sama dokter nggak boleh tuh makan pakai garam atau pakai rasa gitu. Nah, itu 1 hari aja udah nggak enak. 2 hari, 3 hari, 1 minggu kita bisa marah-marah. Nah, bayangkan 15 tahun hilang dari atau berhenti dari sesuatu zat atau rasa yang awalnya tiap hari digunakan. Gitu ya Mbak Ica ya. Dan apa sih terakhir nih sebelum saya lanjut slide, Mbak Ica mungkin statementnya dan kekuatan apa yang Mbak Ica punya untuk memaintenance diri sehingga selamat dari RRR ini nih, relapse ini sampai detik ini. Basicnya sih yang paling pertama kalau menurut saya ya niat itu paling utama karena yang tadi Bang Nur bilang lingkungan sampai hari ini pun saya kalau ditanya masih ada yang pakai ada aja, masih ada yang nawarin ada aja, tapi pertanyaannya kan saya memilih untuk coba lagi atau tidak. Saya memilih yang tidak. Dan tidak itu dikuatkan dengan tadi saya berada dalam lingkungan yang cukup mendukung saya, keluarga, komunitas di aftercare, terus dengan Kangin juga spiritual juga lebih dikuatkan lagi gitu. Seperti itu gitu. Jadi terus lebih banyak skill sih buat ngadepin stres. Skill ya, skill dan keluarga, kemudian positive circle ya, lingkuran yang baik. Baik, ada di sekalian, big applause buat Mbak Dona dan Mbak Ica. Terima kasih banyak sharingnya. Nah, kenapa saya sampaikan sharing ini? Tujuannya adalah biar adik-adik tadi tahu langsung bahwa memang ini prosesnya susah untuk maintenance pemulihan dan 2 orang ini dari sekian orang sahabat saya yang beruntung kalau bahasa Dokter Aisyah, beruntung masih hidup, beruntung masih sehat, beruntung masih dikasih aman oleh Allah. Karena banyak sekali ya rekan-rekan dan sahabat dari Ica dan Dona yang tidak beruntung mungkin dalam arti meninggal atau diambil oleh Allah dalam keadaan yang tidak baik ya Mbak Ica ya, karena narkoba ya, banyak sekali ya rekan-rekan dan kawan-kawan kita dulu ya. Gitu. Jadi adik-adik bukan berarti saya bisa pakai narkoba nanti juga sehat lagi, enggak. Itu belum tentu karena kebanyakannya persentasenya adalah banyakan yang berakhir dengan kematian atau berakhir dengan gangguan kesehatan kejiwaan. Baik, terima kasih Mbak Ica dan Bang Dona. Nanti kita bisa lanjut ditanya jawab sharing. Saya lanjutkan dulu izin ini
Proses rehabilitasi medis biasanya adalah berbasis rumah sakit. Untuk kami di unit Sahabat Rekan Sebaya, Dr. Aisyah ini ada di unit narkoba di Lemdiklat Polri, Pasar Jumat. Rehabilitasi sosial ada di Kalibata. Di sini sharing dan penguatan baik secara kekeluargaan maupun secara spiritual seperti ini. Nah, balik lagi ke jenis narkoba ini dampaknya ya. Saya jelaskan secara singkat adik-adik sekalian. Ada sistem saraf pusat kita di otak. Jenis narkoba dibagi 3 dampaknya ya, untuk sebagai dampaknya. Simpelnya seperti ini. Ini saraf otak. Yang pertama stimulan. Stimulan itu kalau zaman dulu istilahnya upper, naikin. Jenisnya misalnya sabu-sabu, kemudian ekstasi. Nah, Kang Jin, punten Kang. Ya. Kang, suaranya mengecil Kang. Halo? Iya, udah. Jelas. Baik. Besar, udah. Oke. Baik. Oke, adik-adik bisa mencatat atau fokus, saya simpelkan aja. Semua jenis narkoba ada dampak efeknya atau dampak pada otak, pada tubuh, pada saraf ya. Saya bagi di sini secara umum 3. Nah, yang pertama adalah stimulan. Stimulan itu naik, upper kalau zaman dulu tuh upper ya. Nah, kalau yang upper ini dia naikin sistem saraf. Contoh misalnya sabu-sabu atau amfetamin atau metamfetamin ya, atau nikotin, bahasan adiktif atau jenis psikoaktif yang legal tuh di kita ya saat ini, ada nikotin atau kafein, kopi. Jadi masuk ke tubuh naik sistem saraf pusat. Kita jadi on, bahasanya kita jadi seger, kita jadi kuat gitu, kita jadi ini. Makanya kenapa bumbunya atau marketing dagangnya tuh sabu-sabu tuh kalau pakai ini bisa kerja bagus dan segala macam. Padahal dampak sesudahnya rusak. Nah, kalau upper naik ke sistem saraf masuk kemudian kita jadi on, begitu hilang ada namanya withdrawal atau putus zat, efeknya itu adalah turun. Malas, tidur berkepanjangan, kemudian bisa lemes dan sebagainya. Jadi kalau yang sifatnya upper naikin, dia dampaknya begitu hilang, efeknya muncul withdrawal symptom atau gejala putus zat, lalu efek dampaknya sudah adalah turun, males, lemes dan lain sebagainya. Nah, ada yang jenis kedua depresan. Depresan ini masuk ke tubuh, kemudian ke saraf, ke otak, itu menurunkan sistemnya, downer. Nah, ini depresan istilahnya. Ini contohnya alkohol, morfin, obat tidur, slow ya, gitu. Nah, ini bikin bikin yang tadinya misalnya lagi emosi, lagi kesel, lagi marah, misalnya minum, dia jadi down ya. Depresan turun. Tapi begitu hilang alkoholnya, misalnya contohnya alkoholnya atau narkobanya, dia ada gejala putus zat, kemudian efeknya adalah upper, marah-marah, emosi tidak terkontrol, berperilaku kasar dan sebagainya. Nah, kemudian sebelum ini ada satu lagi cuman tidak tersimpan di sini, itu adalah putau tuh morfin ya, gitu. Itu dia sifatnya ke saraf itu menekan sistem saraf ya. Nah, kalau yang menekan sistem saraf ini ditekan sehingga tidak ada rasa sakit sedikit pun. Enak, slow, tapi bahaya sisanya. Contoh putau ya, zaman dulu nih Mbak Ica tadi salah satu dominan zatnya adalah putau ya, bahasa di kita heroin gitu. Nah, begitu masuk ke saraf ya, ke tubuh, itu semua rasa sakit hilang. Jadi yang ada cuma nyaman, enak. Tapi itu cuma berjalan berapa menit ya, berapa detik. Setelahnya hilang efek putaunya, muncul semua rasa sakit karena ditekan, penekannya hilang, muncul semua rasa sakit, ngilu di tubuh, badan nyeri. Makanya ada namanya istilah sakau. Sakit karena engkau, bukan. Sakit karena putau ya, itu sakit banget. Baru ada namanya halusinogen. Halusinogen ini yang bisa mengakibatkan ke tubuh itu berhalusinasi, berhayal seperti ganja, ya, kemudian LSD, ya, lysergic acid diethylamide, ya, LSD itu yang nanti ada gambar-gambarnya seperti apa. Nah, ini yang menimbulkan halusinasi. Dan ini yang bisa menyebabkan gangguan kejiwaan karena sarafnya di-push terus untuk berhalusinasi, berhayal. Baik, selanjutnya ini dari pembagian dari Undang-Undang 35 ya, ada narkotika jenis 1, 2, dan 3. Perbedaannya ada yang pertama jenis 1 adalah yang potensi sangat tinggi, berpotensi sangat tinggi ketergantungan, opiat, ya, opium atau diolah jadi putau,
kokain, ganja, heroin, ya, sabu, ekstasi. Kemudian ada jenis potensi tinggi ketergantungan, ini morfin, fentanyl, metadon. Ini adalah salah satu yang digunakan oleh beberapa teman di Kementerian Kesehatan untuk mengobati ini, tapi kemudian sering disalahgunakan. Kalau yang potensi ketergantungan, yaitu adalah kodein, buprenorfin, ya. Ini dua jenis, yang 1 dan 2 dilarang digunakan untuk pengobatan, hanya untuk iptek. Kalau yang merah ini, kalau ini bisa digunakan untuk pengobatan dan iptek, makanya kenapa tadi saya bilang ini metadon, fentanyl, ya. Ini salah satu yang dipakai beberapa Kementerian Kesehatan yang punya metode untuk menurunkan jenis ketergantungan putal menggunakan ini. Tapi terjadi sering salah digunakan. Kalau yang ini memang digunakan untuk pengobatan dan iptek kayak buprenorfin atau kodein, ya. Gitu. Nah, karena waktu, saya akan fokus langsung ke jenis-jenis mungkin dan tidak juga semuanya. Mohon maaf. Baik, yang pertama adalah kan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Ini saya fokus ke bahan adiktif. Karena apa? Karena ini legal dan beberapa tempat legal dan justru lebih berbahaya. Penelitian dan dari WHO melalui audisi bahwa zat psikoaktif yang paling berbahaya dan banyak membunuh bukan putau, bukan sabu, tetapi adalah alkohol dan rokok. Bahkan kalau alkohol ini zaman Kennedy di Amerika pernah mengeluarkan undang-undang pelarangan, tapi yang muncul adalah mafioso yang justru berkembang underground menjual bebas alkoholnya lewat bawah dan akhirnya ditarik undang-undang tersebut. Di Rusia sendiri, Vladimir Putin pernah mengeluarkan undang-undang untuk alkohol ini. Di Indonesia mudah-mudahan kita beberapa bulan yang lalu dikeluarkan lagi rencana undang-undang untuk pelarangan alkohol, tapi memang banyak sekali pertentangannya. Tapi buat adik-adik sekalian, apapun jenisnya alkohol, nah ini sangat berbahaya ke dalam otak, kandungannya depresan, dan bisa mengakibatkan efek psikis maupun fisik. Nah, yang paling berbahaya justru yang adik-adik ini banyak dibungkus dengan jamu-jamu atau saya sering bilang Milo, bukan Milo susu, ya. Milo ini minuman lokal. Minuman lokal nih banyak sekali, kemudian di-mix, dicampur macam-macam, pakai autan lah, pakai spertus lah, pakai apalah. Ya itu jamu-jamu yang boleh untuk pengetahuan, ya, adik-adik, kalau ditawari jauhi. Ada namanya merek Intisari, Amer atau anggur merah, Hiu kalau daerah Jakarta Utara, Raja Wali. Ya itu pokoknya minuman-minuman lokal, ya, alkohol kandungannya, kemudian dengan campuran yang lain-lain itu lebih berbahaya dari bahkan ya dari yang lainnya, gitu, karena bisa mengakibatkan kematian juga. Nah, alkohol ini genetik sifatnya. Kalau orang tuanya peminum, ya, atau alkoholik, itu dari 3 anak misalnya itu 1 anak bisa menjadi alkoholik juga atau peminum juga. Nah, ini kalau dampaknya kepada fisik tentunya bisa mengakibatkan sirosis, ya, kerusakan hati, gangguan emosinya misalnya marah-marah, gangguan koordinasi dan lain sebagainya. Dan ini sebisa mungkin, ya, adik-adik bisa jauhi ini. Nah, kemudian yang paling umum ini adalah rokok. Ya, kalau rokok sudah banyak sekali, ya, informasi tentang tidak rokok. Kalau memang rokok baik, siapapun bisa, ayah Anda, teman Anda, atau siapapun, ya, mudah-mudahan bisa berhenti nih. Kak Dona nih, saya tahu betul, ya, proses berhenti rokoknya. Berhenti, kemudian sama saya berhenti, pakai lagi karena tekanan lingkungan, kemudian berhenti lagi, sekarang alhamdulillah bisa berhenti. Karena susah, karena pemicunya banyak. Kalau rokok, kalau narkoba, oke, nggak pakai berhenti, untuk dapatnya susah. Nah, kalau rokok sekeliling kita banyak sekali. Dampaknya, ya, tentu paru-paru, ya. Ini ada salah satu gambar, ini pria di Cina yang selama 30 tahun pakai rokok, ya, pakai rokok, kemudian paru-parunya hitam seperti ini, dan ada videonya, teman, lama nanti. Cuman yang pasti paru-paru yang kena rokok ini begitu tarik napas, yang paru-paru normal itu kalau narik napas dia ada masih untuk naik turunnya itu masih ada kesempatan oksigen yang untuk turun pelan-pelan. Nah, kalau orang perokok, paru-parunya sudah rusak, begitu habis tarik tuh ini cepat baliknya, sehingga butuh napas yang cepat dan proses paru-parunya rusak. Nah, kemudian ini jelas, ya, bahaya tembakau dan rokok. 7 juta orang meninggal setiap tahun karena rokok, ya, 6 juta rokok langsung, 1 juta paparan. Jadi yang bilang
orang yang perokok pasif itu lebih bahaya, itu perlu kita lihat lagi. Terbukti ini yang meninggal karena rokok langsung ini 6 juta, sementara karena paparan 1 juta. Ya, negara dengan perokok terbanyak lihat Cina, India, Indonesia. Ya, 1 dari 3 orang di Indonesia adalah perokok. Mudah-mudahan saya yakin anak-anak Life School ini terbebas dari rokok ya. Baik. Selanjutnya ini videonya nih, tapi tidak saya putarkan ya karena waktu. Kita akan ke rokok yang katanya lebih sehat, katanya lebih sehat dari rokok ini. Padahal penelitian terbaru di Amerika, di Harvard, itu bahwa justru sama bahayanya atau bisa disebutkan bahkan lebih bahaya karena ada faktor logam, nikel, besi, aluminium yang terjadi pada proses merokok dengan elektrik atau vaping. Ya, vape ini yang bisa memicu orang jadi penasaran menggunakan di kalangan remaja, dewasa adalah karena bentuknya mungkin, tren dan segala macam. Padahal bahayanya juga luar biasa. Dan salah satu faktor kontribusi ya dalam penggunaan narkoba ataupun apapun adalah tren itu, tekanan teman, gaul dan lain sebagainya. So, mendingan tidak gaul daripada kena bahayanya. Kalau saya dulu prinsipnya gitu, ya, gitu. Jadi ini liquid nikotin atau vaping ya. Apa yang lebih bahaya dari rokok? Kalau rokok mungkin tidak meledak, tapi ternyata nih rokok vaping ini bisa meledak, ya. Tuh lihat. Jadi di tangan meledak. Saya punya teman, kebetulan temannya Bang Dona juga, Bang Ica juga. Dulu dia coba ngalihin dari rokok ke vaping. Ya, nah istrinya ngelihat bahwa si vape ini di tas itu kadang kalau sentuh atau apa sensitif sekali bisa nyala sendiri. Maka kenapa ini mudah meledak, bahaya gitu karena ada proses apa namanya elektronya di situ, elektriknya yang bisa memicu untuk meledak. Nah itu kalau untuk secara fisiknya, tapi ke badan, ke tubuh itu ngeri. Di Indonesia ini sedang direvisi peraturan Presiden nomor 109 2012 ini Kementerian Kesehatan. Karena Kementerian Kesehatan memang waktu itu naik turun untuk mengeluarkan aturan ini. Tapi setelah tekanan memang korban semakin banyak di Amerika dan penggunaan rokok elektrik naik di 2 tahun terakhir nih pada usia 10 sampai 18 tahun ya ini meningkat, maka Kemenkes propose mengajukan untuk segera pelarangan vape gitu. Dan yang rawannya adalah beberapa pengguna vape yang disalahgunakan liquid atau esensnya dicampur sama THC yang ada dalam ganja atau amfetamin. Nah, itu yang tidak bisa terdeteksi sehingga bahaya ya. Bahayanya lebih luas dibanding rokok gitu. Kemungkinan untuk disalahgunakan lebih tinggi. Apa aja sih kandungannya? Tentunya ada nikotin, bahan karsinogenik ya, toksik, glikol ini adik-adik bisa cari informasi ini. Cuman yang pasti di sini Amerika sendiri dan beberapa negara melarang ya. Yang paling keras itu Thailand. Thailand sangat melarang. Ketahuan pakai penjara langsung. Thailand. Amerika juga keras karena desakan dari Kementerian Kesehatannya atau CDC di sana, Central Disease of Chronic Disease, itu adalah 19 orang meninggal dengan kasus paru-paru dari gara-gara vaping. Ya, gitu dah akhirnya menetapkan di Amerika sebagai epidemi. Ya, epidemi. Wabah lokal ya. Kalau pandemi seperti Covid ini mendunia ya. Kalau di Amerika menetapkan sebagai epidemi untuk ini sehingga dilarang di sana. Ya, karena berhubungan langsung dengan paru-paru, jantung, dan otak ya. Nah, ini bahaya-bahaya vape bagi kesehatan manusia ya. Resiko serangan jantung bisa tinggi ya karena ada kadmium pada vaping yang bisa meningkatkan gagal jantung. Kemudian kesehatan mental karena ada arteri, penyakit arteri ya di jantung bisa menimbulkan kecanduan dan kemudian menyebabkan penyakit mental. Nah, yang ketiga kejang karena ada nikotin yang kandungannya kandungan nikotin pada vaping lebih tinggi dibanding rokok sehingga menimbulkan bisa mengakibatkan kejang. Kemudian adanya kimiawi yang lebih keras bisa menimbulkan masalah serius pada paru-paru ya. Kemudian gangguan otak bisa terjadi dan bagi yang perempuan bisa berdampak pada kesuburan ya. Nah, ini penelitian kimia yang dilakukan di Harvard ya, kandungan kimianya ini bisa menimbulkan popcorn lung lah bahasanya. Kemarin saya dikasih tahu juga sama putra saya ini popcorn lung nih
Jadi di paru-paru ini jadi seperti ada alveoli ya. Alveoli itu bulatan dalam paru di sini, ini bronkitis salurannya masuk di sini, alveolinya bulat-bulat, kemudian mengembang karena termasuk cairan-cairan nikotinnya dari vapingnya, kemudian jadi kayak popcorn gini. Ya. Kalau di kamar itu mungkin nggak terlalu ngeri ya. Nih alveoli ini masuk di sela-selanya ini adalah cairan-cairan nikotin dari vaping. Saya mengikatkan seperti ini. Kalau di ronsen seperti kayak popcorn. Nah, seperti ini Bapak-Bapak. Nauzubillahi min zalik. Ini kalau kita vaping ya, akibatnya seperti ini. Nah, ini kandungan-kandungan yang bisa menimbulkan racun-racun lebih mudah masuk ke tubuh kimiawinya. Ada tubtingnya, ada tombol power, ada pembakaran di segala macam. Kemudian senyawa kimia pada rokok elektrik bisa melebihi ambang batas normal glikolnya. Kemudian logamnya yang bisa menyebabkan kerusakan pada paru-paru lebih parah dibanding rokok, kanker dan lain sebagainya. Nah, itu vaping ya. Sebagian besar vape ini kan macam-macam. Yang kalau di penelitian di Amerika karena wangi-wangi dan rasanya itu beraneka ragam, itu yang menimbulkan lebih bahaya dibanding rokok. Ya, walaupun rokok juga sama bahayanya. Dan sebagian besar juga mengandung formaldehid atau bawaan pengawet formalin di kamar jenazah. Gitu, ngeri ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa segera berhenti. Saya pernah menangani satu anak dari daerah Jakarta Timur yang kecanduan vaping, ya akibatnya komplikasi medisnya dialami. Baik, kita coba ke yang narkoba ya, atau narkotik ya. Ini ganja atau cimeng atau gele atau tembakau Aceh lah, banyak sekali istilahnya, cimeng ya, istilah-istilahnya. Nah, ini biasanya daunnya seperti ini ya, tebal, kemudian bergas seperti ini, ganjil ya seperti ini. Nah, ini beda ya dengan hati-hati mirip tapi beda ya, serupa tapi tak sama dan beda banget ya. Ini kayak daun singkong atau daun paya. Habis seminar ini jangan sampai nanti daun singkong paya orang dicabutin itu ganja, bukan, beda ya. Kalau ganja seperti ini nih ya. Dan ada macam-macam ya. Ganja itu ada yang jenis sativa, ada yang indica, dan bisa googling sendiri nanti. Tapi kurang lebih adalah efeknya ada kandungan THC, tetrahydrocannabinol, yang bisa menyebabkan berhalusinasi, menyebabkan gangguan emosi ya. Karena ganja ini kalau dikonsumsi banyak, itu efek yang tadinya depresan menenang slow bisa jadi naik. Jadi upper, tapi dikonsumsi dalam kondisi sedikit itu efeknya halusinasi, slow gitu. Jadi efeknya juga bisa berbeda-beda. Nah, ada perbedaan antara hemp dan marijuana. Dan inilah yang mungkin kemudian sedang diteliti untuk kemungkinan jadi obat, tapi tidak juga untuk menjadi alasan melegalkan, karena hemp ini lebih ke tanaman petani yang bisa diolah menjadi fiber, minyak atau makanan. Kandungan hemp, sementara kandungan marijuana yang dominan tetrahydrocannabinol dan kanabioidnya seperti itu merusak. Nah, ini ceritanya masuk ke Indonesia ini pada abad 19 ya, di bawah. Awalnya itu untuk membunuh ulat pada tanaman tembakau gitu, tapi kemudian ya disalahgunakan. Nah, apapun itu pemahamannya, kita saat ini patuh pada hukum yang ada di Indonesia memayungi tentang ganja. Ingat, menanam memelihara aja 4 sampai 12 tahun, dendanya sampai 8 miliar. Ya. Ini menggunakannya sedikit aja bisa kena hukum dengan batasan 1 ganja kepemilikan 1 gram. 1 gram itu sudah masuk di penjara dan kena hukum. Itu untuk ganja. Apa saja sih efeknya? Nah, ini medianya ya. Biasanya ganja dilinting oleh pahpir, dibungkus ya, oleh kain pahpir, kemudian dibakar seperti dihisap di rokok. Nah, seperti apa sih efeknya? Kita lihat sebentar ya. Mudah-mudahan saya masih ada waktu. Ini ada satu video bagaimana efek narkoba ya, tertawa-tawa walaupun tidak ada yang lucu. Efek intoksikasi atau ganja masuk dalam tubuh, kemudian bisa mengakibatkan tertawa-tawa walaupun tidak ada lucu, halusinasi, nafsu makan meningkat, kehilangan keseimbangan untuk fisik, mata cenderung sipit atau merah. Kemudian bicaranya itu pelok ya, kayak gitu-gitu caranya.
Itu namanya jadi begitu ganja masuk ke tubuh, ada namanya efek yang diinginkan atau bahasa medisnya intoksikasi. Setelah penggunaan ganja akan muncul eh, apa namanya gejala putus zatnya. Kalau waktu intoksikasinya tadi ya tertawa-tawa walaupun tidak lucu, kehilangan keseimbangan, nafsu makan meningkat drastis, bicara pelo. Lalu apa dampaknya ketika putus zatnya? Itu bisa mengakibatkan bengong, lemas, bingung, menguap walaupun tidak ngantuk ya, mulut kering, mengantuk dan bisa berakhir pada gangguan kejiwaan atau skizofrenia ya, mental. Nah, ini opium ini diolah ya menjadi putau. Ini yang zaman Kak Ica ya dulu tahun 90-an ini tren banget. Nah, sekarang nggak ada, ini bahaya, medianya macam-macam, pakai aluminium foil, disuntikan, ada yang dihisap. Nah, ini yang bisa lebih berpotensi mengakibatkan konsekuensi penyakit menular seperti HIV karena penggunaan jarum suntik yang tidak steril berganti-ganti. Ya. Oke. Nah, ini putau. Masih jelas suara saya? Masih? Waktunya masih ada berapa menitkah, Ibu? Maaf, waktunya sudah Wah, habis. iya Maka baik. harus ada tanya jawab, Kang Boleh, Jin. boleh. Saya saat minta 2 menit ya untuk jenis narkoba. Oke, ada sabu, ada putau. Saya ingin fokus sedikit aja minta 2 menit. Ini untuk yang jenis ini, ya. Benzodiazepin, ya. Benzodiazepin ini bahaya karena di beberapa apotik itu tidak ada kontrol yang kuat. Ini adalah disebut boat atau boti yang tadi saya bilang anak-anak remaja sering, namanya tramadol, tramadol dan sebagainya. Ini bisa mengakibatkan galak, marah-marah dan lain sebagainya. Ini boti. Kemudian yang kedua adalah ini L-sit ya. Narkoba yang jenis sekarang itu namanya sintetik kanabinoid atau disebutnya gorila. Nah, ini kalau kata kakak slang atau kata bim-bim slang ya kita, itu adalah ganja-ganjaan. Karena efeknya ternyata lebih berbahaya dari ganja itu sendiri. Ya, ini apa diekstrak dan lain sebagainya dari tembakau disemprot bahan kimia, ya kemudian bisa menimbulkan euforia dan hilang kesadaran. Ya, itu lebih berbahaya dibanding ganja dan ini ngeri ya. Ini namanya apa namanya? Kadang aksesnya luar biasa. Gitu kan kemana-mana. Ini jenisnya tembakau seperti ini, cap gorila. Ada juga mereknya lain-lain, Nataraja, Siwa, Ganesha, macam-macam mereknya. Itu aja mungkin Ibu moderator, adik-adikku sekalian, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Nanti kita bisa banyak untuk didiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Jin, jelas banget ya Bu ya, sampai didatangkan pelaku pernah terlibat gitu dengan apa namanya narkoba. Seperti itu tadi ada ibu, ada bapaknya tadi sama ibunya gitu ya Bu ya. Oke Bu, Pak Kang Jin, ini sudah ada beberapa yang bertanya, ada dari kalangan guru, siswa dan orang tua murid seperti itu. Ya, kira-kira berapa penanya? Berapa Kang Jin? Bu Dr. Aisyah Dahlan? Boleh 3 atau 2. Boleh 3 ya. Oke, sesi 1 3 terlebih dahulu ya dari siswa ya. Ada yang bertanya atas nama Muhammad Farel Arya Putra Amri, kelas 10 MIPA 3. Pertanyaannya, sebagian pecandu narkoba ada yang mendapatkan rehabilitasi, namun dan ada juga yang dijebloskan ke dalam penjara. Pertanyaannya, apa yang terjadi terhadap pecandu narkoba yang mengalami gejala putus obat yang tidak mendapatkan kesempatan untuk rehabilitasi? Terima kasih. Seperti itu Kak. Oh ya, itu sudah ada di chat Zoom ya. Seperti itu Kang Jin. Apa mau langsung pertanyaan semuanya atau langsung dijawab? Saya langsung jawab aja, takut lupa. Oke, silahkan. Mungkin dari saya, mungkin nanti teman-teman atau mungkin kalau Bu Aisyah ada nanti bisa ditambahkan. Jadi ada memang di kita ini kenapa Undang-Undang 35 direvisi karena ada beberapa pasal karet yang disalahgunakan oleh beberapa oknum sehingga ada yang harusnya rehab tapi tetap di penjara. Tapi saya akan fokus kepada tadi pertanyaan yang luar biasa menarik, keren buat yang bertanya. Apa yang terjadi ketika orang ini tidak mengalami rehabilitasi medis?
Dalam dunia adiksi di tubuh kita ini ada 3 proses. Ada absorpsi, penyerapan, ada kemudian ada adaptasi atau daya tahan tubuh, ada eliminasi zat. Jadi tubuh kita punya mekanisme tersendiri yang bisa mengeluarkan zat dari dengan sendirinya. Tapi tentunya itu terpulang kepada kondisi individu masing-masing. Misal, Ica menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan dosis katakanlah 0,5 gram. Bang Dona menggunakan yang sama, sabu-sabu 0,5 gram. Masuk ke tubuh mereka, kedua, kondisi waktu dan lain sebagainya ukurannya sama, itu ngeluarinnya beda-beda. Misalnya karena Mbak Ica ini atlet, ya sering olahraga dan sebagainya, dalam waktu 3-7 hari itu mungkin atau 10 hari sudah bisa pulih tuh keluar. Tapi kalau Bang Dona karena males, nggak olahraga dan sebagainya itu bisa lebih lama. Nah, jadi kalau yang tidak punya kesempatan untuk direhabilitasi medis, tubuhnya sendiri punya mekanisme untuk mengeluarkan racun, tapi itu jangka waktunya berbeda-beda. Dan tidak hanya itu saja, narkoba tidak hanya keluarnya zat itu aja kemudian dites udah Suaranya negatif. kurang jelas, Kang Gin. Halo? Ya, sudah Ya, jelas. jadi tubuhnya punya mekanisme sendiri untuk mengeluarkan racun, tapi itu tidak selalu sama setiap individu, ada yang lama, ada yang sebentar. Dan yang pentingnya masalah narkoba tidak hanya sebatas mengeluarkan zat atau stabil, tapi lebih kepada bagaimana mengubah pola pikir, pola rasa, dan pola laku. Itu. Jadi tetap harus rehabilitasi sosial yang diperkuat. Seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya. Oke, terima kasih. Seperti itu ya, Muhammad Farel. Pertanyaannya sudah dijawab oleh Kang Jin. Selanjutnya ada pertanyaan dari siswa lagi, Kang Jin. Ini atas nama Musa Muhammad, kelas 10 MIPA 2. Kenapa remaja atau generasi muda menjadi sasaran utama pengedar narkoba? Terima kasih. Seperti itu, Kang Jin. Baik, sepengetahuan saya ada 2. Kenapa? Yang pertama mereka tahu bahwa proses secara psikologis anak-anak remaja itu rasa ingin tahu, penasarannya tinggi, kemudian masanya pengaruh teman lebih tinggi dibanding pengaruh orang tua dan guru, maka kenapa lebih mudah masuk. Kemudian yang keduanya adalah faktor di tubuh, ya. Remaja yang ketika otaknya masih dalam proses pengembangan itu lebih mudah menyerap narkoba, kemudian bahayanya lebih mudah terdampak. Nah, kalau kenapanya mungkin dari sudut pandang si pengedarnya atau bandarnya karena mudah meyakinkannya, kemudian mudah membujuknya, mudahnya. Kalau secara di otak itu kalau orang dewasa itu punya critical thinking atau proses pemikiran untuk berdiskusi dulu atau bertanya dulu kenapa. Nah, pada remaja itu critical thinking-nya tuh masih rendah, masih tipis. Jadi ini apa? Oh bagus, enak, udah aja. Nggak ada kenapa harus minum, kenapa ini. Tapi beda sama orang dewasa. Orang dewasa itu akan bertanya, apaan ini? Ah nggak bagus ini. Itu kenapa jadi sasaran utama remaja. Itu seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kang Jin. Bu Dokter Aisyah, boleh menambahkan Bu? Iya, baik. Terima kasih. Ya Allah. Iya. Terima kasih Kang Jin, tadi informasinya sebetulnya sudah sangat lengkap, alhamdulillah. Ya, dan sekali lagi memang kalau remaja itu kan adalah proses di mana ada perubahan hormonal yang sangat dahsyat ya. Jadi terkadang antara matanya otak atau matanya analisa ini belum lagi sempurna ya. Bahkan sekarang ini dikatakan akil balik itu ada renggangnya gitu. Kalau zaman dulu kita mungkin zaman kita ini buat para ayah bunda akil balik kan bersama. Karena pas kita balik yang perempuan misalnya menstruasi atau laki-laki mimpi basah itu kan kurang lebih 15 tahunan gitu. Dan dalam bersamaan akalnya kita sudah mature atau sudah mulai banyak sambungan-sambungan koneksi sarafnya tentang informasi-informasi dan sebagainya ya. Nah sekarang ini
balik itu mundur, maju. Usia-usia 9-10 tahun orang anak-anak sudah balik atau sudah ada yang menstruasi atau ada yang mimpi basah itu karena faktor gizi ya. Namun akilnya itu mundur. Baru umur 20 tahun koneksi otak di dalam otak seseorang itu baru banyak terbentuk. Jadi antara balik dan akilnya tuh ada tenggang itu yang panjang. Yang satu 10 tahun, satu baru 20 tahun, lagi ada 10 tahun. Nah inilah kesempatan yang paling resiko tinggi, makanya disinilah banyak sekali intervensi daripada para mafia-mafia, baik mafia narkoba, mafia LGBT, dan mafia-mafia penyimpangan perilaku lainnya. Ya, itulah makanya perlu hati-hati dan ini luar biasa kalau sekarang alhamdulillah orang tua cukup peduli ya kalau di lab school kalau saya lihat ya. Kenapa? Karena ya dengan adanya POMG bisa sama-sama mengevaluasi atau mendampingi anak-anak belajar itu penting. Bahkan ada para psikolog dunia mengatakan zaman dulu kita mungkin zamannya saya kemudian Bu Dewi, Bu Firly dan semuanya yang generasi X itu katanya nggak perlu orang tua katanya. Lingkungan menjadi orang tua. Tapi sekarang generasi mulai milenial sekarang sampai juga nanti generasi alpha dan sebagainya, anak-anak perlu orang tua. Ya, zaman dulu kita kalau masuk sekolah mau daftar kuliah, jangan kan daftar kuliah, daftar SMA itu aja sendiri gitu. Nggak diantar orang tua. Ya, tapi sekarang diantar orang tua, didampingi orang tua itu penting banget. Jadi buat Anda tidak perlu merasa, aduh kok aku apa-apa anterin orang tua ya. Karena sekarang kondisinya sedang parah banget. Apalagi pandemi ini dengan tingkat stres yang tinggi, para mafia juga terbanget masuknya lewat berbagai media. Ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita semua di Lab School dengan kesadaran tinggi mendampingi anak-anak dan anak-anak juga tentunya ya bersyukurlah didampingi oleh orang tua. Kurang lebih seperti itu Bu Dewi dan Bu Firly, karena tadi informasi sangat jelas. Saya hanya mendampingi saja untuk melihat betapa teman-teman orang tua Lab School masih sangat peduli. Terima kasih juga tadi Prof. Ahmad Sofyan Hanif sudah memberikan sambutan dan membuka acara ini, Pak Ano dan jajaran Bapak Ibu Guru, Masya Allah, Pak Bimo, terima kasih, POMG-nya keren. Kurang lebih seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Aisyah Dahlan atas tambahannya. Oke Bu, Pak Gin ini masih ada pertanyaan lagi dari guru, dari Pak Taslim. Pertanyaannya untuk Mas Steven dan Mbak Ica, ketika dulu masih pakai narkoba, apakah sampai ke tingkat sakau? Tidak. Jika iya, perilaku apa yang terjadi pada diri Mas Steven dan Mbak Ica saat itu? Jika tidak sampai ke tingkat sakau, bisa memberikan informasi dari teman yang mengalami sakau, apa yang terjadi pada mereka di kemudian bisa terlepas dari hal tersebut. Terima kasih. Seperti itu. Kepada pertanyaannya diajukan kepada Mas Steven dan Mbak Ica. Ya, terima kasih Bu. Kalau saya sakau, pernah merasakan sakau juga pada saat itu sangat nggak enak banget badannya Bu. Menggigil, terus keringetan. Dan bagaimana cara mengatasinya itu ya saya cari barangnya lagi dengan cara apapun, curi, menjamret, apapun saya halalkan. Jadi seperti itu. Mungkin Uni Ica bisa menambahkan. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kalau katanya tadi pernah di fase sakau atau tidak, jawab saya pernah banget. Sakau tadi yang bilang sakit sakau. Jadi karena saya nggak pakai jenis cat yang saya pakai itu tahu, saya sering pakai, terus kemudian analogi itu hari ini saya pakai, terus kemudian saya ada batang, itu
berat kata dianalogikan tuh kuku jari itu ada 20 ya. Setiap detik itu disebutin satu katus tuh sakit kayak gitu. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki itu saya sakit sekali kalau saya lagi nagih itu atau sakau. Tadi kan ada lapai, gizi bahasa jalanannya atau efek putus zat itu yang namanya sakau. Nah kalau saya itu selalu dalam keadaan sakau itu selalu tidak baik. Tidak baik itu udah mati karena kata nggak kuat badannya sakit, jadi saya sampai melakukan hal-hal yang di luar nalar saya. Hal yang paling buruk adalah saya pernah saat dirawat oleh Ibu Dokter Aisyah Dahlan di rumah sakit, saya tidak sadarkan diri dan saya nggak sadar jam akhir rambut orang tua saya pengen kabur karena pengen pakai. Itu saya nggak bisa, saya sendiri nggak bisa menghandle diri saya sendiri. Gitu. Jadi memang perlu dukungan yang lain. Dan tadi kalau bilang perilaku apa yang pernah dilakukan, karena dengan saya make perilaku saya jadi berubah kan. Jadi karena ada pressure, tekanan, saya butuh barang itu lagi, kemudian duit sudah tidak ada, bohong-bohong sudah tidak bisa, akhirnya melakukan tadi yang Buna bilang, melakukan tindakan kriminal, berbohong, menipu orang tua, uang sekolah, sampai hal yang paling terbesar. Gitu. Mungkin seperti itu Pak Tas, kemudian bisa memuaskan jawabannya. Itu Kang Gin, Dr. Aisyah. Ibu Guru, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ica dan Kak Steven yang sudah menjawab. Jadi berarti memang seperti itu ya dokter ya, Kang Jin ya. Kalau memang misalkan sakau itu, jadi kita benar-benar nggak sadar gitu sama sekali atas tindakan kita seperti itu. Itu kenapa sih dok, Kang Jin? Apa emang itu udah maksudnya kita udah dipengaruhi obat jadi seperti itu, atau memang ada saraf atau apa gitu yang akhirnya membuat kita jadi tidak sadar seperti itu dok? Iya, itu memang jenis narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif itu memang setiap zat itu ada disebut membuat seseorang jadi putus zat atau withdrawal syndrome. Ya. Inilah yang membedakan obat-obatan golongan narkoba dengan obat-obatan lain. Ya. Misalnya kita demam kan kita minum obat antipyretik ya. Contohnya misalnya paracetamol, obat dasar atau ibuprofen. Nah, kalau kita minum paracetamol itu misalnya kita setiap hari nih sampai kurang lebih 7 hari atau 10 hari. Terus waktu kita tidak minum lagi, itu tidak apa-apa, tidak ada gejala putus zatnya. Nah, gejala putus zat ini biasanya akan mengganggu fisik dan mental kita. Kalau yang golongan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif, ini kalau dipakai berkepanjangan, tiba-tiba kita tidak pakai atau dikurangi dosisnya, itu muncul. Ini tentang komposisi pengaruh zat ini terhadap otak. Ya. Jadi inilah bedanya zat atau obat-obatan biasa yang bukan golongan narkoba dengan golongan narkoba. Itu yang membuat seseorang jadi ketergantungan. Ya, nggak sanggup soalnya. Apalagi golongan heroin itu kayak tadi saya bilang kayak kuku dicabut, itu betul banget, itu sakit sekali. Ya, makanya mereka karena nggak tahu harus obatin gimana, mereka cari obat itu lagi untuk menutupi rasa sakitnya. Padahal semakin dia pakai, nanti semakin sakit seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu kalau simpelnya untuk kita jelaskan. Mungkin ada tambahan dari Kang Gin, boleh? Ya, saya sharing aja. Tadi yang sudah dijelaskan Mbak Ica, memang itu salah satu jenis gejala putus zat dari jenis narkobanya putal. Nah tadi sebetulnya di bahasan kita ada masing-masing zat itu mempunyai ciri khas untuk masing-masing withdrawal symptom. Tapi tadi pertanyaannya menarik dari Ibu bahwa bisa sampai tidak sadar diri itu seperti apa. Nah, mungkin nanti Dr. Aisyah yang bisa secara sarafnya. Tapi yang saya alami di tahun 2019 awal, 2018 akhir, biasanya habis tahun baru kan banyak orang pakai tuh biasanya. Nah, saat itu masuk 5 orang anak SMA, yang satu kelas 3 SMP. Jadi 4 orang anak SMA, 1 SMP, sama jenis zatnya menggunakan gorila. Nah, di saat withdrawal simptomnya, itu mereka nggak sadar, hampir sama kasusnya, memukuli ibunya.
ada yang ayahnya, pokoknya orang tua yang ada di rumah. Jadi 4 dari 5 orang ini, ibunya ini masuk rumah sakit, tulang rusuknya patah, karena menurut mereka ketika sadar, saat itu mereka hilang kesadaran, kemudian muncul keinginan untuk merusak. Dia tidak sadar bahwa itu ibunya. Mungkin kalau Mbak Ica tadi menjambak ibunya ya dengan karena keinginan pakai. Nah ini yang gorila ini saya baru tahu, oh seperti itu ternyata, sampai seperti itu saat withdrawal symptomsnya antara kesadaran dan tidak. Itu mungkin share buat adik-adik biar wah ternyata efeknya luar biasa ngeri, jadi bisa dijauhi dari sekarang, dihindari atau say no lah. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tambahannya Dokter Aisyah, Ibu Dokter Aisyah dan Kang Jin. Sebenarnya ini pertanyaannya masih banyak sekali seperti itu, cuman karena memang waktunya juga terbentur oleh waktu seperti itu, jadi kita akan melanjutkan lagi nanti di sesi selanjutnya kali ya Bu ya, atau di pertemuan selanjutnya gitu, seperti itu. Oke, mungkin ada closing statement dari Kang Jin dan Ibu Dokter Aisyah untuk acara hari ini. Ibu Aisyah dulu. Ya, kalau dari saya sekali lagi tadi kalau kita lihat masa alam penagihan, ada masa preventif, di mana ini masa yang terlepas dari faktor kontribusi predisposisi yang dialami oleh adik-adik sekarang yang sangat beruntung karena masa Kang Jin suaranya, Kang Jin punten ya. Suaranya. Oke, halo. Baik. Dari saya sangat mengapresiasi dan bangga pada Lab School dan adik-adik yang luar biasa hadir, sangat beruntung sekali karena kalau kita lihat masa alam penagihan tadi ada masa preventif di mana itu masa yang 90% tidak dialami oleh kakak-kakak yang pernah menggunakan narkoba. Jadi kalau masa preventif kita alami, otak kita diisi informasi tentang bahaya, kita akan semakin kemungkinan besar untuk terhindar dari narkoba semakin kuat. Jadi sangat beruntung sekali adanya preventif ini gitu kan. Jadi apapun nanti kita punya faktor-faktor apa, tapi ada informasi bisa mencegah. Jadi kalau dari saya stay healthy ya, stay positive thinking, positif lingkungannya. Jadi tetap lingkungan ada di circle yang positif, tapi tetap juga negatif testing, tetap sehat. Itu dari saya. Terima kasih. Kang Jin. Selanjutnya Ibu Aisyah, Bu. Oh iya, Bu Aisyah. Ya. Baik. Closing statement. Bu Ya. Aisyah dipersilahkan untuk membaca atau melakukan closing statement. Ya. Buat kita semua orang tua dan ananda-anandaku, marilah belajar untuk mengenal watak masing-masing. Karena setiap orang ada wataknya, ada kekuatan kelemahannya, sehingga kita tidak perlu merasa harus seperti orang lain atau teman kita gitu. Karena masing-masing ada kekuatan dan kelemahannya ya. Dengan kita tahu kekuatan dan kelemahan, kita bisa upgrade kita punya kekuatan dan mereduce kita punya kelemahan. Jadi tidak bisa menutup kemungkinan untuk orang-orang dari luar sana yang mengganggu kita gitu ya. Jadi belajar watak itu penting ya. Oke, dan sekali lagi terima kasih buat Lab School, SMA Lab School Jakarta dan UMG SMA Lab School Jakarta ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan untuk Kang Jin dan Ibu Aisyah Dahlan atas ilmunya yang sangat bermanfaat pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya, kita aplikasikan dan kita sampaikan ke lingkungan sekitar kita. Sehingga kita dan lingkungan kita terjauhkan dari penyalahgunaan narkoba. Demikianlah webinar pagi hari ini. Sebagai pembawa acara, saya mohon maaf apabila ada salah. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan baik yang lain dalam kondisi tetap sehat, tetap semangat, dan kita hindari narkoba bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Kembali ke kelas masing-masing ya. Tetap semangat anak-anak. Ica, terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya. Bu Firly, Bu Ita, Dokter Aisyah. Banyak. Tambah cantik dokter. Masya Allah, tabarakallah.
makasih banyak waktunya. Udah setahun di rumah terus. Kabar si ganteng gimana Bu? Tambah mantap. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Ini semua ini lulusan lab school nih ya, nanti anak-anak. Masya Allah. Ini ada Ragil sekarang ya. Ya, masih Jaler dan Ragil ya.